Oke, pemerintah baru aja ngeluarin cetak biru yang bakal nentuin banget masa depan Indonesia. Ini adalah rencana 5 tahun buat pendidikan, sains, dan teknologi yang bisa jadi mengubah segalanya. Nah, kali ini kita akan bongkar tuntas isinya. Pertanyaan terbesarnya kan selalu ini. Apa Indonesia bisa jadi salah satu kekuatan global di tahun 2045 nanti? Dan ini bukan sekedar mimpi kosong loh. Ini adalah visi nasional yang super ambisius, yang kita kenal sebagai Indonesia Emas 2045. Dan ternyata, kunci buat ngejawab pertanyaan besar tadi mungkin aja tersembunyi di dalam cetak biru pemerintah yang baru ini. Dokumen inilah yang akan menentukan arah talenta dan inovasi bangsa kita buat 5 tahun ke depan. Yuk, kita lihat lebih dalam. Gini deh, anggap aja visi 2045 itu kayak puncak gunung yang mau kita daki sama-sama. Nah, rencana yang bakal kita bedah ini ibaratnya adalah mesin atau kendaraan super canggih yang dirancang buat ngebawa kita sampai ke puncak sana. Tapi ingat ya, ini bukan cuma soal ekonomi atau angka-angka. Inti dari semua ini adalah manusia dan ide-ide cemerlang. Inilah kenapa cetak biru untuk pendidikan tinggi dan teknologi ini penting banget. Ini bukan sekedar rencana biasa, ini adalah fondasi buat masa depan bangsa. Oke, sebelum kita terlalu jauh lihat ke depan, kita perlu reality check dulu. Kita lihat ke belakang sebentar. Apa sih yang berhasil di periode sebelumnya dan di mana letak PR besarnya? Mari kita lihat datanya sama-sama. Nah, data pertama ini langsung nunjukin satu masalah yang wow, gede banget. Ternyata buat sebagian besar anak muda di Indonesia, pintu menuju pendidikan tinggi itu bisa dibilang masih tertutup cukup rapat. Akses masih jadi tantangan utama. Coba deh kita lihat gapnya di sini. Angka partisipasi kasar atau gampangnya, persentase anak muda usia kuliah yang beneran bisa kuliah, itu targetnya 37,6%. Tapi realisasinya cuma 32%. Artinya, kita belum berhasil memenuhi target buat membuka akses universitas bagi lebih banyak orang. Tapi tunggu dulu. Di sisi lain, ada kabar baiknya juga. Jadi, buat mereka yang beruntung bisa masuk dan berhasil lulus, hasilnya itu luar biasa. Ini nunjukin kalaupun masuknya susah, universitas kita ternyata berhasil mencetak lulusan yang sangat siap kerja. Lihat deh angka ini, 157%. Gila kan? Target untuk lulusan yang dapat kerja dengan gaji kompetitif yang dihitung sebagai 1,2 kali upah minimum itu bukan cuma tercapai, tapi terlampaui jauh banget. Ini bukti nyata kalau investasi di pendidikan tinggi itu beneran membuahkan hasil. Sekarang kita geser sedikit ke sisi kualitas, khususnya pendidikan vokasi. Nah, grafik ini nunjukin gambaran yang agak bikin cemas ya. Kurang dari 1/4 program di Politeknik Negeri kita punya akreditasi A atau unggul. Ini artinya, mayoritas program vokasi kita belum memenuhi standar kualitas tertinggi yang dibutuhkan industri. Jadi, kalau kita rangkum, inilah PR besar warisan dari periode sebelumnya. Ada kesenjangan kualitas antar daerah, riset yang seringkali terjebak di lembah kematian, maksudnya cuma jadi pajangan di jurnal dan nggak pernah jadi produk nyata, terus ada birokrasi kampus yang kaku, dan ketidakadilan akses. Wah, ini semua pekerjaan rumah yang besar banget. Nah, untuk menjawab semua tantangan tadi, hadirlah sebuah rencana strategis yang baru dari kementerian yang memang dibentuk khusus untuk ini. Inilah cetak biru untuk periode 2025 sampai 2029. Oke, biar kita semua satu frekuensi, nama resmi dokumen ini adalah Renstra Kemdiktes-Saintek. Gampangnya, inilah buku panduan atau peta jalan strategis yang akan jadi pegangan utama selama 5 tahun ke depan. Ini dia, inti dari visi rencana yang baru. Coba kita bedah 3 kata kuncinya. Pertama, inklusif, artinya untuk semua orang, gak ada yang boleh ketinggalan. Kedua, adaptif, artinya harus siap dan bisa ngikutin perubahan zaman yang cepet banget. Dan ketiga, yang paling penting, berdampak. Artinya, semua yang dilakukan harus menciptakan hasil yang beneran kerasa di masyarakat. Tentu aja, visi sebesar ini butuh langkah-langkah yang nyata kan? Nah, rencana ini memecah visi besar tadi menjadi 3 misi utama. Inilah yang akan jadi panduan kerja mereka selama 5 tahun ke depan. Dan coba perhatiin deh, ketiga misi ini tuh kayak jawaban langsung buat masalah-masalah yang tadi kita bahas. Misi pertama, beresin masalah akses dan mutu. Misi kedua, mastiin riset nggak lagi mandul dan beneran bermanfaat. Dan misi ketiga, memperbaiki sistemnya dari akar. Klop banget.
Terus, gimana cara ngejalanin misi 1? Ya, lewat aksi-aksi nyata. Contohnya, memperluas beasiswa KIP kuliah buat mahasiswa kurang mampu, memperkuat universitas di daerah 3T, yaitu daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, mempercepat digitalisasi, dan yang gak kalah penting, memastikan lingkungan kampus itu jadi ruang yang aman dan nyaman untuk semua. Nah, untuk misi 2, fokusnya adalah menjembatani jurang antara ide-ide keren di laboratorium dengan kebutuhan industri di dunia nyata. Caranya, dengan memperkuat pusat inovasi kayak Science Technopark dan yang paling sering disebut-sebut sekarang, melakukan hilirisasi. Intinya, memastikan temuan riset itu beneran sampai ke pasar dan jadi solusi nyata. Oke, kita udah lihat detail-detail rencananya. Sekarang, pertanyaannya adalah, apa artinya semua ini buat kita? Buat Indonesia secara keseluruhan. Mari kita lihat gambaran besarnya. Nah, ini dia. Ini mungkin adalah perubahan cara berpikir yang paling fundamental dan paling penting dari semuanya. Kita pindah dari paradigma lama yang cuma ngejar output atau jumlah, misalnya berapa banyak publikasi ilmiah yang dihasilkan, ke paradigma baru yang fokusnya pada dampak nyata. Berapa banyak masalah masyarakat yang berhasil dipecahkan? Berapa banyak industri baru yang lahir dari inovasi kita? Beda banget kan? Dan kenapa perubahan ini krusial banget? Karena pergeseran fokus ini adalah strategi utama Indonesia buat keluar dari jebakan pendapatan menengah. Sebuah kondisi di mana sebuah negara itu ekonominya mentok, nggak bisa jadi negara maju karena cuma ngandelin sumber daya alam atau buruh murah. Jadi tujuannya adalah membangun ekonomi yang kokoh di atas fondasi inovasi dan pengetahuan. Jadi, peta jalannya sudah terbentang di hadapan kita. Rencananya jelas, visinya besar. Tapi pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, mampukah cetak biru yang ambisius ini benar-benar dieksekusi dengan baik dan mengatasi tantangan-tantangan warisan yang selama ini menghambat kita? Ya, hanya waktu dan eksekusi yang bisa menjawabnya.